tentunya ini kalau kita bicara tentang ketersediaan daripada minyak goreng, yang kemudian juga ini merupakan kewajiban pemerintah, maka pemerintah harus konsisten untuk melakukan pembayaran yang dilakukan kepada pihak swasta. Karena swasta ini kan bisnis, jadi harusnya pemerintah konsisten. Jangan pelaku usaha disamakan dengan perum bulog atau BUMN yang istilah kami kalau BUMN kan kantong kanan, kantong kiri pemerintah semua. Nah oleh karena itu, kalau sampai dunia usaha dalam situasi kondisi sulit seperti ini, sudah kemudian dioptimalkan untuk mengedepankan kepentingan konsumsi dalam negeri dan kemudian pelaku usaha sudah melakukan itu, maka konsekuensinya pemerintah harus memberikan pembayaran yang tepat waktu sehingga pengusaha juga bisa jalan cash flow-nya, kira-kira seperti itu. Iya. Pemerintah seharusnya membayar tepat waktu. Nah, problemnya sekarang 344 miliar ini tidak dibayarkan tepat waktu, Pak. Kami ingin mendapatkan perspektif kira-kira apa yang menjadi kendalanya, Pak, bagi pemerintah yang membuat kebijakan tetapi juga tidak bisa menuntaskannya, Pak. Ya itu berarti kan pemerintah ingkar. Padahal kalau kita bicara undang-undang pangan, itu kan sandang papan pangan itu kan menjadi kewajiban negara. Artinya kalau negara tidak mampu menyediakan pangan, maka negara gagal untuk menyediakan pangan untuk rakyatnya. Nah, oleh karena itu, konsekuensi daripada apa yang menjadi perintah pemerintah kepada pelaku usaha, ya pemerintah secara konsisten tidak ada alasan apapun tidak untuk melakukan pembayaran. Jadi Menteri Keuangan harus betul-betul melihat urgensi dan kemudian Menteri Keuangan atau Presiden juga melihat urgensi daripada pembayaran ini. Oleh karena itu jangan sampai pelaku usaha yang notabene itu adalah swasta, jangan diberlakukan seperti BUMN atau perum bulog. Kalau perum bulog itu kan kantong kanan, kantong kiri tadi yang saya katakan, milik negara. Tinggal balancing neraca keuangannya saja kan. Penerimaan negara sekian, keuntungan sekian, dana pemerintah masuk itu yang masuk di perum bulog berapa di BUMN. Kalau swasta kan tidak. Neracanya kan berbeda. Ya baik Pak Firman, sekiranya apakah Komisi 4 akan turun langsung untuk bisa menengahi masalah ini Pak? Karena memang sejauh ini masih belum ada. Dari pantauan jurnalis kami tadi, peritel di ibu kota ini belum ada nih yang berhenti menjual minyak goreng. Tetapi kan kita nggak pernah mengetahui bagaimana kondisi di daerah-daerah lainnya. Nah, agar ini tidak terjadi berlarut-larut, apakah akan ditengahi oleh Komisi 4 DPR Pak? Nah, kalau sudah bicara tentang masalah perdagangan, ini kan domainnya Komisi 6. Ya harusnya pemerintah dan Komisi 11 ini yang harus segera memanggil, karena ini menyangkut masalah pembayaran. Kalau pembayaran itu adalah keuangan negara itu di Komisi 11, di Kementerian Keuangan, harus dipertanyakan. Karena kalau ini, ketersediaan minyak goreng ini kan merupakan kebutuhan pokok daripada masyarakat, di mana itu diatur dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2011 bahwa ketersediaan pangan harus dilakukan dari pemerintah harus menjaga dan mencukupi kebutuhan pangan dan kemudian pengadaan diupayakan produk dalam negeri. Ini sudah terpenuhi semua di situ. Itu. Ya, saya ingin kembali lagi ke Pak Fadil. Pak Fadil, jadi untuk sementara waktu Pak, kalau misalkan kita menunggu keputusan dari pemerintah ataupun komisi terkait mungkin akan sedikit lama. Tetapi jika Bapak bisa memberikan saran apa yang paling tepat untuk dilakukan dalam jangka pendek Pak, solusi jangka pendek? Ya, saya kira pertama-tama pemerintah itu kan harus mendiskusikan masalah ini ya antara beberapa kelembagaan yang ada di pemerintah. Yang pertama itu Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Keuangan, dan BPDPKS, ya kan? Karena kan selisih itu akan dibayarkan
dari dana yang dikelola oleh BPDPKS. Gitu. Nah, ini yang saya kira pertama-tama harus dilakukan. Kemudian yang kedua itu menyampaikannya ini kepada asosiasi, ya kan. Dan sebenarnya kan besaran volume minyak goreng yang yang disubsidi itu, ya. Nah, itu kan jelas datanya, saya kira, ya kan, di asosiasi retail tersebut. Dan kemudian Komisi 6 dan Komisi 11, saya kira itu bisa menjadi faktor untuk yang mendorong hal ini, begitu. Iya. Komisinya Pak Firman kan terkait dengan pertanian di hulunya, gitu. Tapi yang persoalan pembayaran ini, saya kira itu ada di Komisi 6, Komisi 11, kemudian di Kementerian Keuangan, ya kan. Baik Pak. Saya ingin kembali lagi ke Pak Firman. Pak Firman, jadi kalau misalkan tadi Pak Fadil sudah menyampaikan solusi jangka pendeknya, kalau menurut Anda sendiri bagaimana Pak untuk solusi jangka pendek? Apa yang tepat untuk dilakukan? Singkat saja Pak. Sebetulnya kan sudah jelas hak dan kewajiban kan. Kalau dalam ilmu bisnis kan gampang. Siapa yang menugaskan, siapa yang ditugaskan, hak dan kewajibannya. Kalau memang masing-masing, ya katakanlah pengusaha yang ditugaskan untuk mendistribusikan minyak goreng dengan subsidi yang dijamin pembayaran pemerintah, maka pemerintah harus memenuhi kewajibannya. Tidak ada kata tidak. Karena itu kan hukum bisnis kan begitu. Kalau yang ditugaskan itu jelas-jelas sudah melaksanakan tugasnya, maka kewajiban daripada pengusaha yang menagih pada pemerintah. Nah, oleh karena pemerintah tidak ada alasan untuk menunda. Karena ini kebutuhan rakyat, gitu loh. Harus wajib. Baik. Ya. Satu lagi mungkin ya Mbak Saf ya. Boleh Pak Fadil, singkat saja Pak Fadil, silahkan. Ya. Kalau misalnya ada kekhawatiran dari Kementerian Perdagangan kebijakan ini dieksekusi dari sisi tata kelola, itu mungkin pemerintah bisa meminta bantuan dari BPKP atau BPK, ya kan, sehingga nanti kalau misalnya dilaksanakan itu tidak dianggap melanggar aturan, gitu kan, atau tata kelola yang berlaku, dan kemudian dianggap nanti ada aspek aspek persoalan hukumnya, gitu.